Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Penghormatan kami kepada Profesor Dr. Renald Insinyur Rinaldi Idris SSI sebagai dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi, dan kami dari kelompok 1 dengan materi fase diam HPTLC dan GC akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri, Syara Egalita sebagai moderator, kemudian rekan-rekan saya, Dara Ramadhani, Cici Faudia, dan Nurullah sebagai pemateri. Langsung saja, adapun outline atau materi-materi apa saja yang akan kami jelaskan, yakni pengertian, prinsip, fase diam, kelebihan dan kekurangan, serta komponen dari metode HPTLC dan GC. Baik, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan saya jelaskan, yakni High Pressure Thin Layer Chromatography. Nah, HPTLC atau High Pressure Thin Layer Chromatography merupakan pengembangan dari KLT ataupun kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis sendiri merupakan teknik analisis yang banyak digunakan untuk pemisahan dan identifikasi senyawa. Namun, karena KLT ini masih tergolong tradisional, karena mempunyai beberapa keterbatasan seperti resolusi dan sensitivitas yang rendah, maka inilah yang menjadi cikal bakalnya dikembangkannya si HPTLC. Nah, HPTLC atau yang sering juga disebut sebagai KLTKT yang merupakan salah satu proses pemisahan yang hampir sama dengan KLT dengan dua fase, di antaranya fase diam dan fase gerak. Namun, HPTLC fase diam hanya menggunakan silika gel. Nah, tadi sudah saya mention kan, si HPTLC ini merupakan pengembangan dari KLT. Nah, apa saja yang dikembangkan? Nah, yang dikembangkan adalah fase diamnya atau stationary phase dari instrumen. Nah, hal ini diharapkan agar si pengembangan dari KLT tersebut menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dari hasil, efisiensi waktu, dan biayanya. Kemudian, saya akan lanjut menjelaskan GC atau yang kita sebut kromatografi gas. Nah, kita pasti sering banyak tuh mendengar GCMS, GCMS. Nah, GCMS itu kan merupakan dua metode yang digabungkan. Nah, ada GC dan CMS. Tetapi kita akan membahas GC saja. GC atau kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi atau yang biasa kita sebut volatil. Nah, penggunaan umum kromatografi gas mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen yang berbeda dalam suatu campuran yang mempunyai kadar relatif. Dalam beberapa kondisi, kromatografi gas dapat membantu identifikasi senyawa. Dalam kromatografi preparatif, kromatografi gas dapat digunakan untuk menyiapkan senyawa murni dari suatu campuran. Nah, kita tahu sendiri bahwa kromatografi gas itu mempunyai dua fase, yakni fase gerak dan fase diam. Fase geraknya merupakan gas pembawa atau yang biasa kita lihat di lab farmasi, lab kimia, itu ada seperti gas helium ataupun gas nitrogen. Nah, gas-gas tersebut merupakan fase gerak dari GC yang merupakan gas inert, yaitu gas yang tidak ikut bereaksi. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah fase diam. Fase diam fase diam CGC merupakan lapisan cairan mikroskopik ataupun polimer di atas padatan pendukung fase diam yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut kolom. Instrumen yang digunakan untuk melakukan kromatografi gas disebut dengan gas kromatograf atau aerograf. Nah, selanjutnya, adapun prinsip-prinsip, kelebihan kekurangan, dan juga komponen-komponen yang akan lanjut dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari HPTLC dan GC. Seperti yang kita ketahui,
Seperti yang kita ketahui, HPTLC ini memiliki prinsip untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Selanjutnya, GC atau gas kromatografi memiliki prinsip untuk memisahkan campuran menjadi komponen-komponennya berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam di dalam kolom, dengan bantuan gas pembawa dan detektor di ujung kolom. Sampel dalam fase gas ini akan diinjeksikan ke kolom berisi fase diam. Gas pembawa kemudian membawa sampel melewati kolom. Kemudian komponen akan terpisah berdasarkan afinitas terhadap fase diam dan dideteksi oleh detektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu fase diam HPTLC dan GISI. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu fase diam HPTLC. Jadi fase diam HPTLC adalah komponen utama dalam proses analisis kromatografi lapis tipis yang digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi senyawa kimia dalam suatu campuran. Jadi kolom merupakan fase diam yang berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam campuran suatu sampel. Jadi ada suatu sampel senyawanya banyak, maka kemudian dipisahkan. Kemudian dapat dilihat pada gambar itu merupakan alat untuk memisahkan kolom. Terjadi pemisahan karena adanya perbedaan kecepatan aliran senyawa dalam suatu sampel ketika dibawa oleh fase gerak. Kemudian kolom tuh dia terbuat dari stainless steel dan teflon, tahan tekanan tinggi. Kemudian ukuran partikel kolom 3-10 mikrometer. Jadi kolom ini di dalamnya ada partikel seperti dapat kita lihat pada gambar, yaitu ini merupakan butiran-butiran partikel fase diam. Biasanya terbuat dari silika gel yang ada gugus fungsi. Gugus fungsi itu merupakan gugus fungsi aktif yang menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi senyawa dalam sampel ketika dibawa melewati kolom oleh fase diam. Kemudian dapat kita perhatikan pada gambar ada celah-celah di antara partikel fase diam. Nah, lewat celah-celah inilah nanti fase bergerak. Itu mendorong senyawa di dalam sampel sehingga melewati kolom. Itu fase diam GISI. Fase diam pada kromatografi gas terletak di dalam kolom, di mana pemisahan komponen senyawa berlangsung. Fase ini bisa berupa bahan padat atau cair. Jadi bentuk kolom dari GISI ini dapat dilihat pada gambar. Sebenarnya itu panjang, tapi untuk meminimalisir tempat maka dibuat melingkar seperti gulungan dan panjang cukup lumayan bermeter-meter. Nah, di kolom inilah tempat terjadinya pemisahan komponen senyawa yang ada dalam sampel. Biasanya bentuknya padat atau cair. Itu syarat fase diam. Yang pertama, tidak bereaksi dengan sampel atau fase gerak. Yang kedua, tidak larut dalam fase gerak. Yang ketiga, tidak berwarna. Yang keempat, memungkinkan aliran fase gerak yang baik. Yang kelima, stabil dan tahan lama. Yang keenam, mampu menahan tekanan tinggi. Yang ketujuh, memiliki gugus fungsi aktif. Dan yang terakhir, dapat berinteraksi dengan komponen dalam sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari HPTLC dan GC. Kelebihan fase diam dalam HPTLC yang pertama adalah pemisahannya baik untuk senyawa polar dan polar. Lalu dapat digunakan untuk sampel yang tidak stabil pada suhu tinggi, serta memiliki biaya operasional yang relatif rendah. Dapat menganalisis beberapa sampel secara simultan dan preparasi sampelnya cukup sederhana. Sementara kekurangan yang dimiliki oleh fase diam HPTLC adalah resolusi yang lebih rendah dibandingkan dengan teknik kromatografi lainnya. Yang kedua, kurang sensitif untuk analisis senyawa dalam jumlah kecil. Yang ketiga, dapat terjadi tailing atau pelebaran puncak pada senyawa yang mudah teroksidasi.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari fase diam GC. Yang pertama, resolusi yang sangat baik untuk senyawa nonpolar dan semipolar. Yang kedua, sensitivitas yang tinggi untuk analisis senyawa dalam jumlah kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis senyawa yang mudah menguap. Yang keempat, dapat dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Sementara kekurangan fase diam GC adalah yang pertama, tidak dapat digunakan untuk senyawa polar yang sulit menguap. Yang kedua, preparasi sampel yang lebih rumit dibandingkan dengan teknik kromatografi lainnya. Ketiga, biaya operasional yang relatif tinggi karena memerlukan gas pembawa. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk senyawa yang tidak stabil pada suhu tinggi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam komponen HPTLC dan GC. Next. Komponen HPTLC ini ada 4 komponen. Yang pertama yaitu pelat TLC, chamber TLC, mobil phase TLC, dan filter paper TLC. Baik, masing-masing fungsi yaitu yang pertama pelat TLC. Pelat TLC ini merupakan pelat siap pakai secara kimia dan inert stabil. Fase diam diaplikasikan pada permukaannya dalam bentuk lapisan tipis fasa diam pada pelat mempunyai ukuran partikel yang halus dan juga mempunyai ketebalan yang seragam. Yang kedua, ada chamber TLC. Dia ini berfungsi untuk mengembangkan pelat, mencegah penguapan pelarut, dan membuat seluruh proses bebas dari debu. Ia bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang stabil di dalam yang akan membantu berkembangnya tempat di dalamnya itu. Jadi, selain itu mencegah juga penguapan pelarut dan menjaga seluruh proses bebas daripada debu. Selanjutnya ada mobil phase TLC atau fase gerak TLC. Fase gerak ini terdiri dari campuran pelarut atau pelarut. Jadi, fase ini harus bebas partikulat, semakin tinggi kualitas kemurnian, maka perkembangan flek semakin baik. Selanjutnya, ada filter paper TLC. Ini harus ditempatkan di dalam bilik dan dibasahi dalam fase gerak. Next. Baik, gas pembawa atau carrier gas, fungsinya ini untuk membawa solut ke dalam kolom. Jadi, carrier gas ini, dia ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasanya, tekanan ini dia sebesar 150 atm. Jadi, gas pembawa ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia harus inert, tidak bereaksi dengan cuplikan, murni dan mudah diperoleh, serta juga murah. Selanjutnya dia harus sesuai untuk jenis detektor yang digunakan dan juga harus mengurangi difusi gas. Selanjutnya gas-gas yang dipakai pada gas pembawa ini, dia ada helium, ada argon, ada nitrogen, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Kemudian yang kedua yaitu injector port atau tempat injeksi sampel. Dia ini berfungsi untuk menghantarkan sampel dari gas pembawa Yang kedua ada tempat injeksi sampel atau injector port. Dia ini berfungsi menghantarkan sampel dari gas pembawa. Penginjeksian sampel ini adalah hal yang sangat penting dalam komponen gizi, terutama untuk mencegah resolusi yang buruk serta penyebaran sampel yang tidak sesuai. Selanjutnya ada kolom. Kolom ini merupakan tempat terjadinya proses pemisahan. Pada kolom ini terbagi menjadi dua, ada kolom tertutup dan ada kolom kapiler. Selanjutnya ada detektor, yaitu pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom.
Detektor ini komponen yang ditempatkan pada ujung kolom GESI yang menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data yang menyajikan hasil kromatogram secara grafik. Kemudian, detektor yang paling umum digunakan dalam GESI adalah detektor ionisasi nyala dan detektor konduktivitas termal. Keduanya ini peka terhadap berbagai komponen dan dapat berfungsi pada berbagai konsentrasi. Selanjutnya ada recorder. Recorder ini fungsinya yaitu untuk mencetak hasil percobaan atau kumpulan puncak grafik. Jadi, recorder ini disebut juga sebagai kromatogram, yang jumlah puncak dalam kromatogram ini menyatakan jumlah komponen penyusun campuran, sedangkan luas puncak menyatakan kuantitas komponennya. Baik, di slide terakhir terdapat daftar pustaka atau referensi yang kami ambil untuk merampungkan PPT yang sudah kami buat. Bisa dilihat pada slide berikut. Baik, dari berakhirnya materi yang sudah disampaikan oleh pemateri rekan-rekan sekelompok, maka berakhirlah presentasi kami yang bertajuk fase diam HPTLC dan GC. Mohon maaf apabila ada kekurangan saat menyampaikan. Terima kasih telah memberi perhatian kepada presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.